kita akan duduki Mabes Polri dan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mundur dengan hormat. Akan melakukan pergerakan nyata atas nama Gerakan Pemburu Keadilan. Itu yang diinginkan oleh para oknum bajingan. Jadi nggak perlu lagi menunggu lama-lama sampai di pengadilan menjalani proses ya, sidang ini, sidang itu, sidang selanjutnya menunggu putusan dan sebagainya. Terlalu lama, terlalu rumit, Pak. Bapak kasih kertas kosong, saya tanda tangani kertas kosong. Bapak silahkan tulis apapun yang Bapak mau, tulis di situ segala tuduhan terhadap saya. Saya akan benarkan itu. Kemudian Bapak kasih minum saya air kencing. Kemudian Bapak setrum saya mati di dalam sel tahanan. Kemudian Bapak buat jumpa pers, Bapak buat pernyataan pers bahwa saya itu mati karena tradisi dalam sel tahanan, orang lama pukul orang baru. Lengkaplah sudah kemunafikan yang terjadi berpuluh-puluh tahun di negeri ini. Dan ini yang sedang kita lawan. Banyak yang tanya ke saya, Bang, mana reaksi nyata kita? Siap, tunggu ya. Tunggu komando ya. Lepas perayaan detik-detik proklamasi, kita akan melakukan pergerakan nyata atas nama Gerakan Pemburu Keadilan. Kita akan duduki Mabes Polri dan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mundur dengan hormat. Itu akan kita lakukan. Kenapa? Alasan kita jelas bahwa Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak memenuhi unsur kelayakan duduk di pucuk pimpinan aparat Polri. Tidak memenuhi unsur kelayakan, tidak cukup punya nyali, tidak punya cukup keberanian untuk menindak secara tegas segala model kesewenang-wenangan yang berlaku, yang fenomenal di negeri ini, yang sewenang-wenang terhadap rakyat lemah yang tidak berdaya, yang menindas rakyat lemah yang tidak berdaya, begitu mudahnya membenarkan, membebaskan dan memerdekakan orang-orang berduit meskipun salah. Inilah fenomena penegakan hukum negeri kita. Inilah realita penegakan hukum negeri kita. Orang berduit mah bisa bebas kapan saja, asal tawar menawar harga pas, let's go. Orang kaya mah bebas-bebas saja, asal negosiasi tawar menawar harga pas, tancap gas, kata Iwan Fals. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat? Doakan semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada yang menarik juga ya terkait dengan Sudirman kemarin ya, yang sempat juga dijenguk oleh keluarganya gitu. Tapi ada yang menarik sebetulnya, ini pengakuan dari keluarga gitu kan, dimana kondisi Sudirman ini mohon maaf paling menderita gitu dari 7 terpidana lainnya gitu. Ya, katanya sih sempat kepalan juga siram tuh sama air hot gitu kan. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Ini dia. Ya, yang jadi masalah kan Sudirman itu punya pengacara yang ditunjukkan dia sejak 22 Mei 2024 atau 1 hari setelah Peggy ditangkap. Nah, prosesnya seperti apa, saya juga nggak paham. Tapi waktu itu yang jelas, pada tanggal 23 Mei 2024 ada orang dari Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar yang memaksa keluarganya untuk cabut kuasa dari saya. Kalau misalnya konstruksinya tidak sama, kalau saya kan dari 2016 punya keyakinan ini rekayasa, tidak ada pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan, apalagi melibatkan Sudirman yang semua juga sudah paham kemampuan intelektualnya seperti apa gitu. Tapi kalau konstruksinya yang sekarang pengacara yang ditunjuk Polda meyakini peristiwa itu ada, kan agak susah juga kita menyamakan konstruksinya. Sementara kan saya juga keluarganya juga dipaksa cabut kuasa, Sudirman itu dipaksa cabut kuasa dari saya. Jadi saya hanya mewakili
kuasa dari keluarga bersama yang lain. Jadi bukan kuasa Sudirman, itu sih persoalannya. Ada nggak kemungkinan nantinya Sudirman ini akan kembali lagi ke bisnisnya? Ya itu kan keikhlasan Pak Wilson aja. Kalau Pak Wilsonnya ikhlas, ya sebetulnya dan menyadari peristiwa itu. Masalah gini, mungkin Pak Wilson nggak melihat berkas yang saya miliki, jadi punya keyakinan seperti yang disampaikan Polda. Tapi kalau Pak Wilson sudah punya berkas yang saya ini, saya kasih berkasnya, kita ngobrol bareng. Ya, mudah-mudahan sih bisa sejalan. Ya, siap. Sudah di sana. Ya. Memang mau saya bakal daripada urusan ya. Mari aman dulu aja. Kita yang bersama dulu. Saya mending aturannya di sini. Kalau tujuan nggak ada live katanya. Tanya jawab tuh. Lanjut lagi di panggilan. Yang di Polda setelah diambil dari Cirebon, kepalanya disiapkan. Dia sebutin namanya, cuman saya nggak ngerti. Tapi alhamdulillah tadi ketemu sama keluarganya. Kemudian saya tanya di sini kamu ya semua di sini Pak. Cuman dia tadi dia jadi imam sholat, tapi dia minta Al-Quran karena di sini nggak ada. Kami nggak sempat bawa. Nantilah coba kalau meja nanti dia. Ya intinya mah Sudirman menyatakan saya tidak pernah melakukan seperti yang 2016 itu. Kita juga meyakini itu. Hanya karena dia dalam tekanan aja yang luar biasa. Kalaupun misalnya sekarang ada ungkapan Sudirman mengaku 6 kali, itu tuh karena dalam tekanan. Karena hanya dia yang ditaruh di Polda yang waktu pergi penangkapannya. Nah, dengan pengakuan itu apakah akan Sudirman akan jadi kuasa hukumnya lagi atau mengambil langkah apa ke depannya? Ya saya sih masih berkomunikasi karena gimana pun dulu yang mengantarkan Sudirman dan keluarganya, yang mengantarkan keluarganya ke Peradi kan memang saya yang awal, dan saya memang masuk ke kuasa hukum keluarga. Tetapi dengan kondisi Sudirman yang tadi mati, jadi kemarin tuh Sudirman udah dikasih informasi keluarganya mau ke sini, terus dia tanya Bu Titi ikut nggak? Itu yang dia tanyain, Bu Titi ikut nggak sama petugasnya? Udah ini, tapi alhamdulillah saya diizinkan masuk. Ya insya Allah ya kita lihat ke depannya lah. Yang penting target kita itu Sudirman bisa pindah dulu ke lapas Cirebon. Karena gini, saya masih bisa nganter, tapi kemampuan saya juga kan tidak luar biasa. Kalau misalnya mereka nengok seminggu sekali aja, berat banget saya harus nganter keluarga gitu kan. Jadi kita sih berharap pindah ke lapas Cirebon dulu. Jadi kalaupun tanpa diantar oleh saya, gitu keluarganya bisa nengokin pakai motor, cukup ngisi bensin 20.000 kan selesai. Kalau di sini kan berat bebannya. Jadi permohonan yang utama itu mudah-mudahan Sudirman bisa pindah ke lapas Cirebon. Karena sebenarnya tidak ada kekhawatiran apapun Sudirman pindah ke lapas Cirebon. Mereka juga sudah paham, semua juga yang 7 terpidana, yang 6 di sana juga sudah paham konstruksinya seperti apa. Jadi jangan takut di apa-apa itu enggak, mereka juga paham Sudirman paling menderita gitu loh. Setelah Peggy tertangkap aja Sudirman paling menderita kok. Kata siapa hidup enak, menderita Sudirman. Jadi mohon ini menjadi dukungan buat semua pihak agar Sudirman bisa dipindahkan ke lapas Cirebon. Kan tadi sempat ngomong ada kekerasan. Ya. Apakah ada bukti? Kalau hanya katanya kan susah juga tidak. Ya Mas, kalau misalnya dari dulu juga kan kita masalah kekerasan itu sudah kita coba buktikan, tapi apa yang kita dapatkan toh anak tetap divonis. Kalau misalnya sekarang kekerasan macam-macam, bukti mana ada sih misalnya ada bukti video orang dikerasin, bukti misalnya itu video zaman dulu aja nggak ada gitu loh. Jadi misalnya kekerasan karena apa, buktinya mana, ya nggak bisa dong ngomong seperti itu. Dari dulu juga mereka mengalami kekerasan luar biasa gitu, tapi kan tetap aja vonisnya jatuh sekian gitu. Diperkirakan kapan kira-kira Sudirman benar? Ya kita sih hanya mengajukan permohonan ya, eksekusinya kan kita nggak tahu. Karena Sudirmannya sendiri memang tadi pengennya ke Cirebon, dia ini sama mamanya bisa nengokin gitu. Dia juga kan paham perjalanan ke sini. Itu ya Sultan ya, tapi yang menarik adalah ada apa sih sebenarnya dengan Kalapas ya. Kalapas Cirebon katanya ini ya, yang tidak luput juga dari
perhatian para netizen gitu, terutama pengacara Tony gitu kan. Ini bahasa captionnya sih mewujudkan Tony membongkar kebusukan Rubianto, kepala divisi permasyarakatan tuh ya. Jadi gimana video selengkapnya Sepeton? Ini dia. Saya membaca berita di salah satu media online ya. Di sini ada kepala divisi pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat bernama Rubianto. Dalam pernyataannya di salah satu media online, ia mengatakan bahwa alasan tidak dikembalikannya salah satu atau satu narapidana bernama Sudirman, ya, ia mengatakan bahwa menunggu rekomendasi dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi menunggu rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, ya, ucap Rubianto tanpa menjelaskan secara detail mengenai rekomendasi dari LPSK tersebut. Oke, siapa Ras? Jadi kalau Pak Rubianto, kepala divisi pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, mengatakan bahwa tidak dikembalikannya atau belum dikembalikannya Sudirman ke lapas karena alasannya menunggu rekomendasi dari LPSK. Pertanyaan saya adalah, siapa yang mengajukan Sudirman ke LPSK? Siapa yang mengajukan Sudirman meminta perlindungan ke LPSK? Itu pertanyaan yang sangat penting. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ya, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, itu diatur ya di dalam pasal 29, di mana yang berbunyi tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, yakni sebagai berikut. Jadi tata cara memperoleh perlindungan dari LPSK itu sebagai berikut. Huruf A, saksi dan atau korban yang bersangkutan baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. Jadi untuk mendapatkan atau memperoleh perlindungan dari LPSK, maka yang bersangkutan itu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada SPK. Pertanyaan saya, apakah Sudirman yang menurut orang tuanya ada kekurangan secara berpikir, apakah ia mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK? Kan itu pertanyaannya. Nah, apakah mungkin Sudirman mengajukan? Tidak mungkin Sudirman itu yang mempunyai keterbatasan dalam berpikir, kemudian tiba-tiba ia mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. Tidak mungkin. Sehingga ini menjadi pertanyaan, ya, apakah Sudirman ini mengajukan perlindungan ke LPSK? Lah kalau mengajukan, siapa yang mengajukan? Apakah Sudirman atau yang lain? Sudirman ini mempunyai keluarga. Sudirman ini mempunyai orang tua. Nah, jangan dijadikan Sudirman sebagai alat untuk mengejar DPO atau untuk mentersangkakan orang lain. Berdasarkan pernyataan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat yang mengatakan bahwa belum dikembalikannya Sudirman ke lapas karena menunggu rekomendasi dari LPSK. Tolong dijawab ya dari Kanwil Kemenkumham Jawa Barat maupun Polda Jawa Barat, apakah Sudirman ini mengajukan perlindungan ke LPSK? Kemudian kalau memang mengajukan, siapa yang mengajukan? Karena di dalam pasal 29 huruf A jelas dikatakan bahwa untuk dapat memperoleh perlindungan dari LPSK, maka yang bersangkutan itu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. Selama Ibu Titin menjadi pengacaranya sampai ada kabar terakhir pada tanggal 24 Mei 2024, Ibu Titin, pengacaranya Sudirman, tidak pernah mengajukan perlindungan kepada LPSK. Nah, lalu kalau misalnya ada pengacara lain ya, yang ditunjuk oleh Polda,
terus kemudian tiba-tiba Sudirman mengajukan LPSK diinisiasi oleh pengacara lain yang ditunjuk oleh Polda. Nah, ini atas inisiatif siapa? Jangan menjadikan Sudirman sebagai alat bukti, sebagai senjata untuk mentersangkakan orang lain. Sudirman ini punya keluarga. Kasih kesempatan Sudirman untuk berunding bersama keluarga, untuk berunding dengan keluarga, untuk mengambil keputusan kalau dia menjadi saksi, kemudian untuk menjerat orang lain, untuk mentersangkakan orang lain, kemudian minta perlindungan ke LPSK. Punya keluarga, jadi jangan pinter-pinteran, jangan licik-licikan gitu loh. Mainnya ini penegak hukum loh, Polda Jawa Barat. Jadi Polda Jawa Barat itu penegak hukum, digaji oleh rakyat, kerjanya harus berdasarkan aturan. Selain berdasarkan aturan juga jangan bertentangan dengan hati nurani. Karena Sudirman ini punya orang tua, janganlah dijadikan alat atau senjata untuk mentersangkakan orang lain. Kemudian Sudirman seolah-olah akan menyebut orang lain atau menyebut siapapun untuk jadi tersangka, kemudian dikondisikan agar mendapatkan perlindungan oleh LPSK. Ingat, Sudirman menurut orang tuanya itu mempunyai kekurangan. Jadi tidak mungkin seorang Sudirman mengajukan diri minta perlindungan ke LPSK. Sementara dalam pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang bersangkutanlah harus mengajukan permohonan ke LPSK. Itu ya. Nah, jadi buat Pala atau Pak Kanwil, Kemenkumham Jawa Barat maupun Bapak Kapolda Jawa Barat harus bisa menjelaskan atas dasar apa, siapa yang mengajukan Sudirman ke LPSK, untuk apa Sudirman diajukan ke LPSK. Jangan membodohi masyarakat. Ini gara-gara pernyataan Kepala Divisi Pemasyarakatan mengatakan bahwa Sudirman belum dikembalikan karena menunggu rekomendasi dari LPSK. Mohon jelaskan siapa yang mengajukan Sudirman ke LPSK. Apakah dari pihak penyidik atau dari siapa? Karena Sudirman mempunyai keterbatasan, ya, tidak mungkin Sudirman mengajukan perlindungan ke LPSK. Itu. Nah, saya mendapatkan surat, ya. Ini surat dari Polda Jawa Barat, ya, dari Direskrimpum Polda Jawa Barat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, ya, di mana dikembalikannya 6 terpidana ke lapas, ya, itu karena ya, penyidikannya telah dihentikan, maka kami mengembalikan 6 orang terpidana ke lapas kelas 1 Cirebon atas nama Ripaldi Aditya Wardana alias Ucil, Hadi Saputra alias Bolang, Supriyanto alias Kasdul, Eka Sandi alias Tiwul, ya, kemudian Jaya alias Kliwon, dan Eko Ramadhani alias Kopla. Karena sudah dihentikan penyidikan perkara laporan Rudiana, nih, laporan Rudiana tanggal 31 Agustus 2016 itu yang dihentikan. Dihentikannya kenapa? Karena berdasarkan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Dihentikan lah itu karena ada perintah Hakim Tunggal Eman Sulaiman waktu itu akan memerintahkan penyidikan atas laporan Rudiana tanggal 31 Agustus 2016, ya, untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan. Itu dihentikan, maka dihentikanlah. Nah, karena dihentikan 6 orang ini, 6 narapidana ini dikembalikan. Nah, berarti tidak ada lagi penyidikan untuk mengungkap DPO ini, tidak ada lagi karena dihentikan, kecuali Polda Jawa Barat ya membuka lagi ya penyelidikan, kemudian penyidikan, ya silakan. Tetapi jelas di sini dikembalikannya karena penyidikan dihentikan berdasarkan putusan pra-peradilan nomor 10/PIT/pra 2024 PN Bandung tanggal 8 Juli 2024. Berarti kalau sudah tidak ada lagi penyidikan karena telah dihentikan, seharusnya bukan 6 narapidana saja, semuanya 7 terpidana termasuk Sudirman. Jadi kalau Sudirman belum dikembalikan, apalagi alasannya itu menunggu rekomendasi dari LPSK, kita akan kejar, ya. Kami Kemenkumham Jawa Barat maupun Kapolda Jawa Barat harus bisa menjelaskan
Kenapa Sudirman mendapatkan perlindungan oleh LPSK? Siapa yang mengajukan? Sementara Sudirman kita ketahui bersama, menurut orang tuanya ada keterbatasan, ada kekurangan. Gitu. Jadi segitu aja video semeton ya. Semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru tentang perkembangan kasus Vina. Ini tetap kita kawal ya. Semoga yang 78 orang itu bebas ya dan menerima keadilan. Jadi segitu saja video semeton. Selalu berurusan dari video. Jangan cepat terbang hoak. Selalu jaga persatuan kesatuan serta persatuan kita ya. Dan jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Segitu saja video semeton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.